kita bawa. Nah, itu salah satu yang pernah saya lakukan dulu. Saya memiliki pola pikir ataupun mindset menjual itu sangat mudah, dan itu sangat terbukti ya. Dari bulan per bulan ya, penjualan semakin stabil ya. Mungkin di situ juga memerlukan perjuangan ya, dan perjuangan itu tidak gampang ya, perjuangannya juga berat ya, tapi hasil dari perjuangan itu adalah prestasi ya. Salah satunya kita kembali ke mindset lagi ya, mindset, pola pikir dan pola pikir. Apa pola pikir kita yang sudah kita tetapkan hari ini, ya itu akan terjadi di yang akan kita dapatkan. Kenapa saya dulu pernah mengajarkan sama teman-teman, cintailah area kita, cintailah pekerjaan kita, cintailah apa yang ada di depan kita. Ya, apa yang ada yang kita geluti sekarang. Ya, kalau kita sudah bercabang-cabang, kita sudah memiliki pemikiran yang mungkin itu tidak sesuai dengan keinginan hati, alhasil apa? Akan terasa berat. Semuanya akan terasa berat. Tapi semuanya kalau dilandasi dengan hati yang ikhlas, yang tulus, yang semangat, saya yakin mindset itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, cara membentuk mindset seperti apa? Ciptakan kebutuhan supaya apa? Langkah yang paling dasar kita adalah semangat. Ya, tanpa semangat, tanpa gairah, kita tidak akan bisa menentukan pola pikir kita. Ya, kita nggak bergairah nih, kita tidak ada semangat nih untuk menjual. Ya, ataupun kita tidak ada semangat untuk mendapatkan hasil pada bulan per bulan. Alhasil apa? Ya, itu yang kita dapatkan, itu yang kita rasakan. Ya, karena apa? Berawal dari mindset kita, berawal dari pola pikir kita, alam akan membantu kita untuk merealisasikannya. Ya, yakinlah pada itu dulu. Ya, ketika kita sudah bilang ini sangat sulit, ini sangat susah, ini sangat sukar, saya tidak bisa, alam akan membantu Anda untuk mendapatkan hasilnya itu sesuai dengan alam bawah sadar kita. Ya, tetapi kalau kita sudah membahas dari diri kita, sudah berpikir pada diri kita bahwasanya ini sangat mudah dan saya pasti bisa, saya akan terus mencoba. Ya, itu alhasil akan menjadi sebuah pola pikir yang akan mengarahkan ke diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, otomatis arah yang lebih baik itu akan memerlukan perjuangan. Salah satunya perjuangan itu memerlukan juga tenaga yang ekstra, fokus yang tinggi. Kita mau dan mampu untuk merelakan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu hanyalah sebuah pencuri waktu kita. Ya, karena kita baru proses belajar, ya tidak mungkin kita akan sama pekerjaan kita dengan yang kita lakukan dengan yang dulu-dulu. Ya, salah satu contoh mungkin saat ini teman-teman baru belajar untuk mencapai value 45 juta misalnya, ya. Tapi yang kita lakukan sama seperti bulan pada saat teman-teman mencapai mungkin value-nya hanya 15 juta, ya sama aja. Berarti di situ tidak ada perubahan. Itu salah satu yang harus kita lakukan. Caranya bagaimana? Ya kita harus melakukan terobosan ide-ide terbaru. Caranya seperti apa? Ya, bagaimana caranya? Bagaimanapun saya harus raih itu semua. Ya, tentu saja di situ akan melewati proses. Proses itu tidak gampang. Ya, kita harus melewati mungkin capek, ya jatuh dan bangun itu sudah sesuatu hal yang sangat wajar. Ya, sangat-sangat manusiawi. Ya, gagal kita mencoba lagi, gagal mencoba lagi. Hanya mencobanya ini jangan dengan cara yang sama. Ya, kalau kita mencoba dengan cara yang sama berarti kita sama aja masuk dengan yang lubang yang sama toh. Ya kan? Otomatis dengan cara yang berbeda. Mungkin untuk bulan kemarin saya hanya bersantai-santai ria, ya. Untuk bulan ini saya harus lebih semangat. Ya, untuk bulan kemarin mungkin saya di awal bulan saya kurang konsisten. Konsisten saya hanya di akhir-akhir bulan pada saat closing. Nah, kita rubah, ya.
dengan cara yang berbeda. Kalau cara kita sama, hasil pun akan sama dengan yang bulan kemarin. Itu sudah sudah menjadi track record kita, ya, sudah menjadi catatan rekaman kita. Mungkin teman-teman sudah lupa nih bulan Januari berapa jumlah demonya, ya, lupa ya. Februari lupa, bahkan Maret lupa, April lupa jumlah demonya berapa. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa kita bisa mengevaluasi biar supaya apa? Hal yang positif akan kita selalu dapatkan, ya. Terus merubah pola pikir yang jernih, ya. Semua akan mendapati tempat area yang sama, ya enggak kira-kira? Semua dapat area Sleman kan? Semua dapat area Syahid kan? Semua dapat area yang sama, ya. Hanya mungkin pada saat itu teman-teman demo mungkin yang datang cuma 2, yang datang cuma 3, yang lain kok cuma 4, ya, yang lain kok bisa 7. Mungkin hanya perbedaannya di situ, ya. Mungkin kalau orang yang memiliki pola pikir yang mungkin melemahkan diri sendiri, wah, ini tidak akan berhasil, ya. Tapi kalau orang yang berpikir panjang, bagaimana cara saya harus berhasil, berarti cara saya harus dirubah dengan cara yang kemarin. Itu salah satu mindset pola pikir. Cara menentukan pola pikir bisa kita tentukan dari malam hari, ya. Malam hari bagaimana caranya? Ya, kita malam hari mungkin sebelum tidur, besok saya mau seperti apa dan saya harus bagaimana, apakah sudah sesuai dengan yang saya harapkan untuk hari ini. Berarti kalau hari ini saya belum seperti yang saya harapkan, besok saya harus seperti apa, ya. Mungkin ya nuwun sewu, seandainya teman-teman untuk saat ini demo 2 kali masih gagal, berarti besok saya harus merubah cara demo saya ataupun cara booking saya, cara closing saya, harus ada yang dirubah, ya. Harus ada yang dirubah dari caranya. Sama halnya yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita paparkan dulu, teknik booking. Pada saat teman-teman booking pertama, Bu saya mau promosi, gagal, otomatis kita cari dengan cara yang lain. Ibu saya mau bikin es krim, gagal, ya. Ibu kita mau bagi-bagi resep, gagal, ya. Caranya berbeda-beda sampai kita ketemu dengan cara yang pas untuk saat itu juga, ya. Karena membentukkan pola pikir itu adalah 70% kita dapat dari tiba saat tiba akal. Kalau kita ingin membentuk itu semua, oh pada saat seperti ini apa yang harus saya lakukan? Ya mungkin teman-teman juga pernah melakukan hal yang sama. Oh, saya booking dengan cara seperti ini tidak diterima ataupun diarahkan ke tempat yang lain. Saya coba nih dengan cara yang lain, berhasil. Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Berarti di situ kita harus selalu berinovasi, ya. Berinovasi, berkreativitas, ide itu harus kita lakukan, ya. Cara menentukan ide yaitu tadi, malam hari kita harus bisa berpikir cara untuk menentukan langkah. Karena kalau kita sudah dihadapkan di lapangan baru berpikir, rata-rata orang menemukan jalan buntu, ya. Sama halnya dengan saya, seandainya saya dalam kondisi terjebak, ya, terus sudah dalam kondisi terjun, buntu pikirannya. Tapi sebisa mungkin sebelum itu terjadi akan saya antisipasi dulu, ya. Kita antisipasi supaya apa? Hal itu tidak terjadi. Seandainya hal itu terjadi, saya sudah memiliki strategi seperti ini loh. Kok strategi yang kedua ini masih gagal, saya masih memiliki strategi yang ketiga. Jadi kita sudah bisa memprediksi. Kan kita sudah bisa memprediksi, oh tembakan ini akan meleset nih, mungkin jarak 1 meter ini sudah mulai melenceng. Berarti di sini saya harus siap-siap. Ya, siap-siap untuk apa? Untuk merubah, ya, mungkin arah yang harus kita lakukan, ya. Alhasil apa? Itu kalau kita terus lakukan, itu akan menjadi sebuah pola pikir yang positif, ya. Wareannya sepi dan sebagainya, itu adalah tantangan kita, ya.
ataupun kita menjumpai dengan hal-hal yang mungkin sing teko tua-tua dan sebagainya, ya. Jadi ataupun yang datang sudah ngambil semua, ya, itu adalah tantangan. Harusnya kita menjadi tergerak di situ, ya. Tergerak untuk apa? Untuk memecahkan bagaimana sih masalah ini yang harus saya pecahkan, ya. Saya harus memecahkan masalah ini seperti apa caranya, ya. Jadi lakukan itu dulu untuk teknis, ya. Kita merubah pola pikir yang dulunya saya sangat berat untuk menjual juicer ini, ya. Tapi kalau kita sudah memiliki pola pikir mindset, ya, menjual juicer itu sangat gampang, ya. Alah mung juicer gampang menjualnya, ya. Itu alhasil apa? Kita akan diberikan kemudahan-kemudahan dan langkah-langkah teknis yang kita inginkan itu pasti akan kita dapatkan. Sebagai bukti adalah pada saat dulu saya ceritakan masa kerja saya di sini. Pada saat saya dulu menjadi promotor, mempunyai mindset bahwasanya menjadi seorang leader itu sangat berat. Itu mindset awal saya. Karena apa? Di situ harus dituntut penjualan sendiri, ya, harus dituntut untuk penjualan secara tim, ya. Bahkan masalah-masalah tim itu begitu besar, begitu banyak, dan saya pun harus mengurusi diri sendiri. Awalnya saya seperti itu. Mungkin buat calon-calon yang mungkin ingin berkarir pasti merasakan hal itu, ya. Dihadapkan dengan satu tantangan baru, ya kan, mungkin mengelola anak satu, anak dua, ya, dihadapkan dengan seperti itu, kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lalu, ya. Seolah-olah itu berat, karena apa? Kita tidak seperti biasanya, tapi dengan dipaksakan diri sendiri untuk melakukan, alhasil akan menjadi sebuah kebiasaan terpola. Nah, kembali lagi ke mindset. Terus saya rubah mindset saya, ya. Menjadi seorang leader itu sangat gampang, sangat mudah, ya. Alhasil apa? Meskipun dalam tekanan yang sangat luar biasa, ya, meskipun dalam kondisi yang mungkin secara emosional itu sudah meledak-ledak, ya. Tapi di situ karena sudah terdorong dari hati, ya, ini sangat gampang dan saya pasti bisa, saya lakukan, saya akan lampaui ini semua. Alhasil semuanya bisa tercapai. Karena apa? Kita kembali lagi ke mindset tadi, ya. Kalau kita sudah melakukan hal ini dengan sebaik mungkin, ya, saya yakin teman-teman akan berhasil, ya. Mungkin saat ini juga masih ada teman-teman yang beranggapan bahwasanya menjual itu susah, ya, karena mungkin dihadapkan dengan tekanan yang lain, tekanan bukan dari tekanan pekerjaan, ya, mungkin dihadapkan seperti itu, ya, seperti itu, ya, Ria, mungkin dihadapkan dengan tekanan yang di luar pekerjaan, saking tertekannya tadi inu. Nah, di situ saya ingin menjelaskan bahwasanya sama teman-teman, kita kembali ke mindset lagi, dan untuk memperoleh mindset ini memerlukan proses kepercayaan diri. Saya percaya diri, saya kembali bangkit lagi, itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Tapi itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak mau untuk memulainya. Mau sampai kapan kita akan berkutat pada situasi yang saya takut, saya pedih dan sebagainya, ya. Tapi kalau mau merubah, alhasil ada perubahan, ya, Ria, ya. Alhasil apa? Kita menemukan feel yang kemungkin dulu sudah pernah kita dapatkan, karena dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tekanan kita hilang feeling itu. Alhasil apa? Ya, demo peng piro ora metu, ya. Kita kembali ke mindset tadi. Pola pikir ini sangat menentukan, ya. Ketika kita sudah berjuang, sudah berusaha, ya, tetapi kondisi tekanan batin kita sudah bilang bahwasanya menjual itu susah, menjual itu sangat sulit, itu akan sama saja, ya. Mulailah dari pola pikir kita, dan itu akan menjadi
ibaratnya kayak sindrom gitu loh ya. Jadi ada aliran di darah-darah kita mengalir, ada greget sendiri nantinya ya. Kalau kita sudah menemukan feel-nya ya, feel-nya sudah dapat, alhasil apa? Demo metu ya, tambah semangat, demo metu meneh. Padahal apa? Kualitasnya ini sama sebenarnya, hanya di mindset saja. Ketika kita sudah berimajinasi atau berpola pikir, saya tidak bisa, saya tidak mampu, kok saya seperti ini, saya tertekan, itu akan semakin membebankan kita. Tapi kita mulai merubah, ibaratnya kayak semakin melepaskan itu semua. Ibaratnya ini benang ruwet ya. Masalah itu benang ruwet, tekanan itu benang ruwet. Semakin kita tarik, apakah benang itu bisa kita lepaskan, bisa kita luruskan? Enggak ya, justru akan semakin ruwet. Di situ kita memerlukan ketenangan hati.